Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Maharani. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan program studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Ahmad Tohari yang berjudul Rusmi Ingin Pulang. Kang Hamim berjalan meninggalkan rumah dengan kepala menunduk. Wajahnya kusut karena hampir semalam tidak bisa tidur. Hari masih diambang pagi, dedaunan masih basah oleh embun. Kang Hamim melihat beberapa orang pulang dari sholat jemaah subuh. Ah, pagi ini aku tak berjamaah, sesal Kang Hamim sambil terus melangkah. Sampai di depan rumah Pak RT, Kang Hamim membelok. Dia memang ingin bertemu tokoh lingkungan itu. Kebetulan Pak RT sedang melihat-melihat tanaman yang di halaman. Ah, Kang Hamim, sapa Pak RT setelah menjawab salam tamunya. Sepagi ini kah kamu berkunjung? Ada masalah penting? Pak RT menyilakan tamu masuk, maka Kang Hamim dan tuan rumah duduk berhadapan. Namun, suasana terasa agak pekat karena Kang Hamim tampak sulit berbicara. Sunyi sejenak. Hanya ada suara cicit burung madu di kerimbunan pohon. Rambutan di samping rumah Pak RT dan ciap anak-anak ayam yang baru keluar kandang. Kang Hamim, kamu tampak kayu. Habis bergadang? Tanya Pak RT. Ya, malam ini saya memang kurang tidur. Saya sedang menghadapi masalah, untuk itulah saya datang kemari. Demikian beratkah masalah itu sehingga kamu memerlukan datang kepada saya? Tanya Pak RT sambil mengembangkan senyum. Anehnya, Kang Hamim malah mengerutkan kening. Ya, bagi saya masalah ini cukup menggelisahkan, maka saya minta Pak RT mau membantu saya. Tentu Kang, tapi katakan dulu, tentang apa masalah itu? Tentang Rusmi, Pak. Rusmi sanak saya. Ya, saya tahu kamu punya anak bernama Rusmi. Dia sudah 2 tahun ini ditinggal suaminya karena kecelakaan lalu lintas, bukan? Benar Pak. Entah tiba-tiba suasana kembali sepi. Kang Hamim menunduk. Pak RT diam. Dan dalam diamnya Pak RT melayang pada Kang Hamim yang sudah 2 tahun menjadi janda dan kini berada entah di mana. Padahal Rusmi meninggalkan 2 anak yang telah yatim. Sekarang Rusmi di mana, Kang? Dari surat yang saya terima kemarin, akhirnya saya tahu dia di Jakarta. Ya, setelah sekian lama bingung Rusmi ada di mana, sekarang saya tahu dia di sana. Bekerja? Tanya Pak RT. Rusmi tidak bercerita apa-apa, kecuali berkata mau pulang minggu depan. Tapi ya itulah, saya tanya dulu, apakah Bapak setuju anak saya pulang kemari? Pak RT mengangkat alis. Kamu aneh, Kang. Kalau Rusmi ingin pulang, pulanglah. Dia juga tak perlu minta persetujuanku, ujar Pak RT dengan mempertahankan keramahannya. Kang Hamim malah mengusap air mata. Saya tahu, Pak, tapi soal Rusmi lain. Bapak tahu kan? Pak RT kembali mengangkat kepalanya. Dia mulai menyadari apa maksud Kang Hamim. Pak RT memang tahu warga di lingkungannya suka bergunjing tentang Rusmi. Kabar burung, berita miring tentang janda muda beredar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan perempuan. Di tengah arisan, ketika mereka menghadiri hajatan, bahkan dalam pengajian, kabar tentang Rusmi selalu menjadi bahan perumpian. Ada yang bilang kini Rusmi di Jakarta atau di Surabaya. Di sana Rusmi jadi perempuan penghibur. Konon seseorang pernah melihat Rusmi bersama lelaki. Yang paling seru adalah pengakuan seseorang yang konon mendengar cerita Rusmi telah menjadi penghuni kompleks pelacur. Entah mengapa kabar miring itu menjadi berkembang dengan bumbu yang makin pekat dan beraneka. Jadilah Rusmi sebuah nama buruk yang enak dijadikan bahan pergunjingan bernada pelecehan. Bahkan akhirnya muncul suara yang menyatakan Rusmi adalah aib bagi seisi kampung, maka dia harus dijauhkan dan ditolak. Banyak perempuan dan pemuda akhirnya menyatakan menolak dan mengusir keluar bila Rusmi kembali ke kampung ini. Setelah sadar dari lamunannya, Pak RT bernapas panjang, tapi kemudian tersenyum lagi. Kang Hamim mendengangkan punggung hingga merapat ke sandaran kursi. Ah, sekarang saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Terima kasih, Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak? Bagaimana sebaiknya Rusmi saya biarkan pulang? Nanti dulu, Kang, apakah Rusmi tahu dirinya sering dibajingkan oleh orang kampung ini? Mungkin tidak, rasanya dia tidak tahu. Kalau begitu, biarkan dia pulang. Masa sih orang mau pulang ke kampung
sendiri dihalangi, tapi bagaimana kalau banyak warga yang menolak? Saya mendengar tidak ingin ada manusia kotor tinggal di kampung ini. Saya juga mendengar bila terpaksa mereka mau demo menolak kepulangan Rusmi. Kang, barangkali mereka tidak bersungguh-sungguh. Masa iya orang kampung ini bisa segalak itu? Mungkin Pak RT benar, namun Pak RT tentu masih ingat bulan lalu ada copet tertangkap di pasar. Copet itu hampir dibakar oleh para pemuda kampung kita. Maka saya takut Rusmi pun akan diperlakukan demikian karena anak saya dianggap aib kampung. Maka saya selalu gelisah, istri saya malah sering menangis di malam hari. Begitulah Pak, jadi sekarang saya sekeluarga harus gimana? Pak RT tertawa kecil. Dia ingin membesarkan hati tamunya. Begini Kang Hamim, pada rapat warga malam Ahad ini, masalahmu akan saya sampaikan kepada semua orang. Saya ingin menekankan bahwa anakmu sepenuhnya punya hak dijamin untuk kembali ke rumahmu. Saya akan berusaha memberi perhatian bahwa menghalangi orang berjalan di atas haknya adalah salah. Ya Pak, tapi saya khawatir anak-anak muda yang akan patuh kepada Bapak. Sudah banyak bukti anak-anak muda sekarang mudah marah dan mudah dihasut. Selain tentang copet itu, Bapak tentu tidak lupa peristiwa pembakaran rumah yang dicurigai sebagai sarang mesum di belakang pabrik kayu. Saya ingat, namun saya tidak percaya warga lingkungan kita ini akan setega itu terhadap Rusmi. Jadi yakinlah, saya bisa mengatur warga agar mereka mau menerima kembali Rusmi. Bagaimana bila mereka hanya membiarkan Rusmi pulang, tapi sebenarnya mereka menolak? Bukankah hal ini sama saja dan tetap akan menyiksa perasaan kami? Pak RT terdiam. Dalam hati Pak RT membenarkan ucapan Kang Hamim. Ya memang bisa saja orang-orang yang menyukai Rusmi mau membiarkan janda itu pulang. Namun mereka akan mengucilkan Rusmi di tengah pergaulan atau melihatnya dengan sebelah mata. Saya mengerti Kang, memang tidak mudah mengubah sikap masyarakat terhadap suatu hal, maka saya bisa bilang bersabarlah. Saya akan melindungi hak setiap warga di RT kita ini. Percayalah, Kang Hamim hanya bisa menelan ludah karena merasa tak ada lagi yang bisa kutemukan kepada Pak RT. Kang Hamim meminta diri keluar dan berjalan sambil menunduk. Pagi mulai hidup di jalan kampung itu. Mulai tampak seorang berangkat ke pasar, ke sawah, dan ke kantor bagi mereka yang menjadi pegawai. Beberapa orang berpas-pasan menyapa Kang Hamim, namun ayah Rusmi itu hanya menjawab sekadarnya. Dia terus berjalan sambil menatap tanah. Selama hidup bersamanya suaminya, Rusmi tak pernah mengira akan menjalani masa-masa yang gersang. Dulu menjadi ibu muda, hidup terasa menyenangkan. Suaminya rajin bekerja, bisnisnya jual beli sepeda motor mulus dan lancar. Orangnya tak banyak macam, mudah dilayani dan setia. Rusmi juga merasa sangat beruntung dikaruniai oleh dua anak yang sehat dan gesit. Rusmi setiap hari merasa ditemani oleh perasaan beruntung. Rumahnya pun sudah patut, pakaian dan perhiasannya pun sudah punya. Bahkan bersama suaminya Rusmi mulai menabung untuk naik haji. Namun keberuntungannya itu cepat berubah sejak suami Rusmi sebuah mobil yang dikendarai oleh supir yang mengantuk menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh suami Rusmi. Jadilah Rusmi yang manis dan mata jernih serta punya semangat hidup tinggi tiba-tiba menjadi janda. Tiba-tiba Rusmi merasa jadi penumpang perahu tanpa pengemudi. Hidupnya terasa oleng. Bila terpandang air mata, kedua anaknya yang masih kecil, tak bisa Rusmi menangis. Bagaimanakah hidupku besok, lusa, dan seterusnya. 1,5 tahun bertahan dalam kesulitan lahir batin. Akhirnya Rusmi menyerah. Suatu hari Rusmi memenuhi ajakan seorang agen tenaga kerja pergi ke kota. Kedua anaknya ditinggal bersama kakek nenek mereka. Ada yang bilang Rusmi pergi ke Jakarta, namun ada yang juga bilang kalau Rusmi dibawa orang Surabaya. Kang Hamim sendiri tidak tahu yang mana yang benar, karena sedemikian jauh Rusmi tak pernah mengirimkan surat. Kampung itu mula-mulanya membisu ketika Rusmi pulang seminggu kemudian. Banyak orang, terutama perempuan, ingin tahu apa yang berubah pada jati diri janda itu, dan mereka menemukannya. Pakaian Rusmi lebih bagus, ada gelang dan cincin permata di tangannya, sendalnya model orang kota, juga riasan wajahnya. Tetapi sikap dan perilaku biasa saja.
pada maknya Rusmi mengaku bekerja sebagai pramusaji di sebuah rumah makan. Gajinya lumayan, apalagi Rusmi di asrama makan, sehingga tidak keluar uang untuk sewa makan atau uang kamar. Tetapi banyak lelaki iseng yang menggoda Rusmi mengaku tak mudah digoda karena terbiasa hidup gampangan, kecuali oleh seorang yang gagah dan mengaku sudah lama hidup bernuda. Rusmi tak percaya sampai lelaki itu membawa bukti surat kematian istrinya. Cerita yang disampaikan oleh Rusmi kepada maknya entah bagaimana cepat menyebar kemana-mana. Sebagian orang percaya, sebagian lain malah mencibir. Namun, cibiran itu berhenti ketika lelaki yang disebut-sebut Rusmi muncul dengan penampilan sopan. Mobilnya bagus, lelaki itu datang untuk melamar Rusmi. Lamaran itu diterima oleh Kang Hamim dan pernikahan Rusmi akan dilaksanakan bulan depan. Dan ternyata lelaki itu adalah teman sekolahnya Rusmi ketika masih di sekolah dasar. Ia meneruskan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, Rusmi akan mengakhiri masa sulit dan memulai hidup baru, ujar Pak RT kepada Kang Hamim suatu pagi lepas subuh. Saya juga bangga dengan warga di sini yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada Rusmi untuk hidup bahagia. Memang begitulah seharusnya. Mendengarkan pengakuan Pak RT yang begitu tulus, Kang Hamim hanya bisa menunduk terharu dan lega. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.